Kisah Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo yang dikenal sebagai sosok cerdas dan inovatif dalam menyebarkan Islam, adalah cerita tentang perjalanan seorang manusia dari kehidupan yang kelam menuju pencerahan spiritual. Sebelum dikenal sebagai ulama besar dan wali yang dihormati, Sunan Kalijaga adalah seorang pemuda bernama Raden Said yang hidup sebagai perampok, tetapi kemudian mengalami transformasi besar yang mengubah hidupnya selamanya. Raden Said adalah putra dari Temenggung Wilatita, seorang adipati di Tuban, Jawa Timur. Sejak kecil, Raden Said dikenal sebagai anak yang cerdas dan tangkas, tetapi ia tumbuh dalam keadaan kecewa melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Pada masa itu, kesenjangan antara kaum kaya dan miskin sangat besar. Masyarakat kecil hidup dalam kesengsaraan akibat beban pajak yang berat, sementara para penguasa hidup mewah. Raden Said yang memiliki rasa empati besar kepada kaum miskin merasa marah dengan kondisi ini. Dengan niat membantu mereka yang tertindas, Raden Said memilih jalan yang keliru. Ia menjadi perampok. Namun, perampokan yang ia lakukan bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk merampas kekayaan para penguasa yang zalim dan memberikannya kepada rakyat miskin. Oleh karena itu, Raden Said mendapat julukan sebagai perampok budiman. Suatu hari, ketika sedang merencanakan perampokan terhadap kafilah dagang milik pemerintah, Raden Said bertemu dengan seorang ulama besar yang kelak mengubah hidupnya, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Tanpa Raden Said sadari, Sunan Bonang sengaja mempertemukan diri dengannya untuk menyadarkan Raden Said akan jalan hidup yang benar. Ketika Raden Said mencoba merampok Sunan Bonang yang sedang membawa emas dalam jumlah besar, Sunan Bonang dengan tenang memberikan emas tersebut kepada Raden Said. Namun, ketika Raden Said mengambilnya, emas tersebut tiba-tiba berubah menjadi daun-daun kering. Raden Said sangat terkejut dan menyadari bahwa orang yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Sunan Bonang kemudian berbicara kepada Raden Said dengan lembut, mengatakan bahwa cara yang ia tempuh untuk membantu orang miskin adalah salah. Meskipun niatnya baik, mencuri tetap merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Sunan Bonang menasihati Raden Said bahwa ada jalan yang lebih baik untuk mengatasi ketidakadilan dan penderitaan rakyat, yaitu dengan menempuh jalan spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menyebarkan ajaran yang benar kepada masyarakat. Raden Said merasa tersentuh oleh kata-kata Sunan Bonang dan mulai merenungkan hidupnya. Ia memutuskan untuk bertaubat dan memohon kepada Sunan Bonang agar diterima sebagai muridnya. Sunan Bonang melihat ketulusan Raden Said, memberinya tugas untuk bertapa dan merenung di tepi sungai. Selama bertahun-tahun, Raden Said menjalani pertapaan tersebut sebagai bentuk penyucian diri. Ia duduk di tepi sungai, berdiam diri dalam doa dan meditasi, membersihkan jiwanya dari segala noda
dan kesalahan masa lalu. Selama masa pertapaannya, Raden Said mendapat julukan Kali Jogo, yang berarti penjaga kali atau sungai, karena ia tinggal di tepi sungai untuk merenung dan mencari pencerahan. Julukan ini kemudian melekat padanya hingga ia dikenal sebagai Sunan Kali Jogo. Setelah bertahun-tahun bertapa, Sunan Bonang akhirnya datang kembali menemui Raden Said. Melihat kesungguhan dan ketekunan Raden Said dalam mencari pencerahan, Sunan Bonang mengajarkannya berbagai ilmu agama, filsafat, dan tasawuf. Sunan Kalijogo kemudian menjadi murid yang paling menonjol di antara murid-murid Sunan Bonang karena kepintarannya dalam menyerap ilmu dan kemampuannya dalam memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa. Sunan Kalijogo memahami bahwa untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa yang kaya akan tradisi budaya Hindu-Buddha, pendekatan dakwah harus dilakukan secara halus dan bijaksana tanpa menentang tradisi lokal secara langsung. Sunan Kalijogo kemudian mulai merancang metode dakwah yang kreatif dan fleksibel, termasuk melalui seni dan budaya seperti wayang kulit, gamelan, dan seni ukir. Dengan cara ini, ia dapat memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa tanpa menimbulkan perlawanan. Setelah mendapatkan bimbingan dari Sunan Bonang, Sunan Kalijogo mulai berdakwah di berbagai wilayah Jawa. Ia terkenal menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dari wali-wali lainnya. Alih-alih menggunakan cara yang keras atau dogmatik, Sunan Kalijogo memanfaatkan seni budaya Jawa yang sudah dikenal masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Salah satu metode paling terkenal adalah pertunjukan wayang kulit. Sunan Kalijogo mengadaptasi kisah-kisah wayang yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha dengan menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat yang menonton pertunjukan wayang tidak merasa bahwa mereka sedang diajari agama baru, tetapi secara bertahap mulai memahami dan menerima nilai-nilai Islam. Selain wayang, Sunan Kalijogo juga memperkenalkan seni ukir, gamelan, dan berbagai bentuk kebudayaan lainnya sebagai media dakwah. Penggabungan antara ajaran Islam dan budaya lokal ini membuat penyebaran Islam di Jawa berlangsung secara damai dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Sunan Kalijogo semakin dikenal sebagai wali yang bijaksana dan dihormati. Kepemimpinannya dalam menyebarkan Islam tidak hanya terbatas pada ajaran keagamaan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang ia tanamkan kepada masyarakat. Ia mengajarkan pentingnya toleransi, kesederhanaan, dan kedermawanan. Sunan Kalijogo juga dikenal karena pandangannya yang inklusif, di mana ia selalu berusaha mengakomodasi budaya lokal tanpa mengurangi esensi ajaran Islam. Sunan Kalijogo tidak hanya dihormati di kalangan umat Islam, tetapi juga oleh para penganut agama lain, karena kebijaksanaannya dan usahanya dalam membangun harmoni di tengah perbedaan. Ia berhasil menjadi jembatan perbedaan budaya dan agama dengan cara yang damai dan penuh pengertian.
perjalanan spiritual Sunan Kalijogo adalah simbol transformasi manusia dari kegelapan menuju cahaya pencerahan. Dari seorang perampok yang hidup dalam ketidakpuasan, ia berubah menjadi seorang wali yang penuh kasih sayang dan bijaksana. Warisan Sunan Kalijogo tidak hanya terletak pada ajaran-ajaran keislaman yang ia sebarkan, tetapi juga pada metode dakwahnya yang unik dan relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Jawa. Hingga kini, nama Sunan Kalijogo tetap dikenang dan dihormati sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Nusantara. Ia meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi Islam Jawa, yang dikenal dengan kekayaannya dalam seni, budaya, dan spiritualitas. Kisah perjalanan Raden Said menjadi Sunan Kalijogo mengajarkan bahwa pencerahan dan kebijaksanaan sejati dapat dicapai oleh siapa saja yang tulus dalam mencari kebenaran, serta bahwa pendekatan yang penuh cinta dan toleransi selalu lebih efektif dalam menyebarkan kebaikan di dunia.